Oke. Maaf ya, Ustazah tadi klik lagi sinyalnya lanjut ini. Oke, anak kameranya dinyalakan dulu. Ustazah mau mengabsen. Yang pertama Mbak Alifa Ayu Hanifah bilang hadir atau Saya nggak bisa. Waalaikumsalam. Mbak Alifa Ayu Hanifah hadir atau hadiroh? Oke. Mas Almas Maulana Ahmad. Mas Almas Maulana Ahmad. Anissa Zahratul Jannah. Mbak Zahra Dharma Lestari. Mas Bayu Pramana Putra nggak ada ya? Oke, Ustazah lanjutkan. Mbak Faiza Askia Khairun Nisa. Mbak Farida Faikatul Ilmi. Mas Farid Rizky Mubarak. Mbak Firza Nabila. Mbak Kamila Aina Mira Amalina. Mbak Karunia Awalin. Mbak Hansa Zakia Azhara. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Naila Rahel Azah. Ada ya? Mas Riko Yordian Syah. Mas Riko. Hadir ya. Mbak Zilta Hajiba Ummu Is'af. Hayata Altaf Jailani nggak ada. Mbak Zalfa Anindya Ramadan. Yang belum dipanggil sama Ustazah tadi? Mbak Az-Zahra dan Malestari. Almas. Maulana Ahmad ada ya? Oke. Ya. Oh. Oke, sudah anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 1. Menulis. Iya, nanti kita menulis. Disiapkan alat tulisnya, buku tematik sama pensil. Ya. Sudah ada di depan. Saya hadir. Ya, Mbak Zahratul. Ada ya? Ya, tadi di absen di awal. Oke, ada. Anak-anak disiapkan buku tulis tematik dan juga pensil dan penghapus. Nanti kita akan menulis. Ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan tematik 1, subtema kedua pada pembelajaran ke-1. Nah, karena bukunya juga belum ada, jadi nanti lihat
share screen yang anak-anak ngambil bukunya nanti hari apa? Hari Rabu ya? Ya, hari Rabu. Hari Rabu besok. Ya, hari Rabu. Nah, bukunya nanti kayak gini yang dipakai ya. Nah, ini buku tematik 1 kelas 4. Kita nanti menggunakan buku ini, tapi karena sehari ini belum ada, jadi menggunakan buku tulis dulu ya. Oke, sekarang Ustazah akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Oke, hilang ya share screen-nya Ustazah. Ustazah kirim lagi. Ya. Sudah kelihatan? Belum. Sudah. Dah. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar matematik 1 subtematik pelajaran ke-1. Oke, Ustazah mau tanya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Semangat. Yes. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Kita masih belajar di tema 1 ya, dengan judul indahnya kebersamaan. Oke. Di tema ini, di pembelajaran ini, anak-anak belajar nanti mapel IPS. Kemudian ada mapel bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada mapel IPA atau ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya di kelas 3 udah diajarkan ya sama Ustazah Yeni IPA. Sudah kenal kan anak-anak dengan materi IPA ya. Sekarang dilanjutkan lagi Indonesia. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Mat, apa itu, Mat? Ada yang mengilu Ustazah? Enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki keberagaman macam-macam. Apa itu Ustazah? Pertama budaya, suku, adat, apalagi yang ada di negara Indonesia yang bermacam-macam. Ada yang pakaian, apa? Makanannya berbeda-beda nggak dari setiap negara? Dari setiap Beda-beda. beda-beda. Bahasanya juga beda-beda nggak? Beda. Nah, apalagi yang berbeda-beda yang dari negara Indonesia? Agama. Apalagi kesenian. Keseniannya berbeda-beda nggak? Kalau kesenian daerah Surabaya apa? Tarian, contoh dari tarian. Remo. Terus apa lagi?
Tari apa lagi? Ya, yang bisa jawab nanti saya kasih email point. Tarian atau kesenian yang ada di daerah Surabaya. Tempat tinggalnya sendiri. Ya. Tari remo. Terus tari apa? Apa ya? Apa ya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kalau Ustazah pindah ke daerah Ponorogo, ada kesenian apa? Reok Ponorogo. Nah, terus misalnya Ustazah pindah lagi ke Bali. Kita jalan-jalan ke Bali sekarang. Kalau kita menemukan tarian apa? Tarik ke becak. Pinter Mas. 58. Tadi yang jawab Reok Ponorogo siapa? Almas. Mas Amal lagi ya. Good job. Nah, itulah anak-anak. Kenapa kita harus belajar tentang keberagaman? Karena di kita negara Indonesia itu banyak hal yang berbeda-beda. Mulai dari bahasa, mulai dari kesenian, makanan, dan lain sebagainya. Budayanya pun juga berbeda-beda, adat istiadatnya pun juga berbeda. Ada yang tahu apa yang disebut dengan budaya? Budaya itu apa budaya? Asia, coba apa yang disebut dengan budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang. Ayo, lihat di layarnya Ustazah aja. Budaya adalah perilaku. Nah, jadi dicatat ya anak-anak ya. Dicatat. Ayo, dicatat. Budaya adalah perilaku, objek, dan karakteristik lain yang dimiliki oleh sekelompok orang. Titik. Ya, semuanya menulis. Ada budaya apa? Ini di layar. Perilaku. Kalau pakai HP-nya ditidurkan biar terlihat besar tulisannya. HP-nya ditidurkan. Nah, kalau pakai HP ditidurkan, kalau pakai laptop terlihat jelas. Terlihat jelas nggak Mbak Hansa? Laptop. Oke, budaya adalah sebuah perilaku atau karakteristik yang dimiliki oleh sekelompok orang. Sampai ini ya, sampai titik ini, sampai ini. Yuk Mas Riko menulis, Mas Riko menulis. Kalau kurang jelas, HP-nya ditidurkan, tulisannya biar besar. Ini yang ada tanda tanya ini punya siapa ini ya? Kok nggak ada namanya ini? Mas Farid, kameranya dinyalakan ya. Ini Mbak Firza kayaknya ini ya. Mbak Firza, kameranya dinyalakan ya. Kalau tulisannya tidak jelas, HP-nya ditidurkan. Oke, sudah selesai nulis? Belum. Kalau sudah selesai, angkat tangan.
Ini dicatat sampai ini. Sampai turun temurun ya. Dicatat dulu, nanti saya jelaskan. Kelompok Sampai turun temurun ya. kelompok orang. Iya. Abang boleh banter ya? Sudah? Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah selesai? Belum? Orang nggak usah ada tapi harus kelompok ya aku. Sampai mana? Lagi ini. Oke. Tulisnya sampai turun temurun ya. Ya Allah. Ustazah yang contoh upacara 7 bulanan ditulis juga. Ya, contohnya ya. Contohnya juga ditulis ya. Ini Bismillah. bulanan. Tulisannya yuk kita nyanyi Indonesia Raya. Oke. Yuk kita nyanyi Indonesia Raya. Ini enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis ini. Karena tadi sudah nyanyi Indonesia Raya. Ya. Enggak usah ditulis ya. Lanjut bawahnya. Suku. Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri khas masing-masing. Titik. Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, contohnya ini ada suku Betawi, ada suku Madura, dan ada suku Sunda. yang memiliki Mas Farid menulis ya. yang memiliki ciri yang memiliki Ciri khas masing-masing. Selanjutnya adat, yaitu
kebiasaan yang diakui, koma, dipatuhi dan dilembagakan. Bagaimana? Ini adat ini. Serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-menurun. Contohnya apa Ustazah? Nah, ada pernikahan, ada upacara ngaben. Ngaben itu apa sih Ustazah? Ngaben itu seperti upacara pembakaran jenazah. Ini dilakukan oleh masyarakat Bali. Ya, ini dilakukan oleh masyarakat Bali dari zaman dahulu sampai sekarang. Jadi untuk menguburkan jenazah itu dibakar. Jenazahnya dibakar. Kalau kita dikubur karena orang Islam itu dikubur, bukan dibakar. Kalau dibakar berarti dia bukan agama Islam. Agamanya itu Hindu. Jadi mereka mempercayai bahwa kalau dibakar itu rohnya itu menjadi suci. Bahkan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Nah, itu menurut mereka. Tapi menurut agama kita, Islam, kita itu lahirnya kita itu bahannya itu dari tanah. Kembalinya nanti ke tanah, makanya dikubur. Nah, itu kita itu adalah orang Islam. Oke, kalau memang kuotanya tidak banyak, tidak apa-apa, kameranya boleh dimatikan, tapi tidak boleh keluar dari Zoom ya. Tidak apa-apa. Yang kuotanya merepet-repet dan lemot itu boleh dimatikan kameranya. Supaya tetap ikut Zoom. Yang penting masuk di Zoom. Ini tidak usah ditulis ya anak-anak ya. Dari kata ngaben ini sampai pembakaran ini tidak usah ditulis. Ya. Terlalu banyak, nanti tidak cukup waktunya. Dari ini ngaben ini sampai titik pembakaran ini tidak usah ditulis. Yang ditulis hanya sampai ngaben aja. Ya, supaya tidak lama nulisnya. Nanti kita akan mengerjakan tugas bersama-sama di sini nanti. Siapa yang sudah selesai nulis? Saya. Mas Al-Fatih sudah, good job. Saya. Mbak Rara sudah. Saya. Terus siapa lagi? Saya. Siapa ini saya ini? Siapa namanya Mas Alma? Mas Alma sudah, good job. Siapa lagi? Mbak Alifa sudah. Tangan kanan ya sayang. Tangan kanan. Nah, kalau angkat tangan itu enggak boleh tangan kiri. Nah, yang sopan itu tangan kanan. Oke, good job. Ada. Oke, Mas Farid juga raise hand. Good job. Siapa lagi? Saya sudah, Ustazah. Mbak Zalfa sudah, Mbak Zilta sudah, Mas Riko sudah. Siapa lagi nih? Good job. Pinter. Mbak Ilmi juga sudah. Mbak Anissa, ya sudah selesai apa belum? Saya sudah, Ustazah. Sudah. Oke, Mbak Ilmi juga sudah. Mbak Hansa sudah? Belum. Oke, Ustazah tunggu. Setelah ini Ustazah akan scroll ke bawah. Mbak Azkia sudah? Ayo, belajar menulis ya, belajar menulis cepat. Nah, biar tidak ketinggalan. Mbak Firza juga sudah raise hand. Good job Mbak Firza. Siapa lagi? Boleh raise hand yang sudah selesai. Kata-kata ini sampai pembakaran tidak usah ditulis terlalu banyak. Sampai ini aja, sampai titik, sampai koma ngaben ini. Oke.
Sudah selesai semuanya? Belum. Belum. Yang belum Mas Bani, Mbak Askia. Siapa lagi nih? Yuk, kita tunggu ya. Mbak Hansa sudah selesai, sudah angkat tangan. Good job Mbak Hansa. Nah, ini kenapa sudah suruh mencatat? Karena dari catatan anak-anak bisa belajar. Oh, kemarin kita sudah belajar ini. Jadi kalau mau membuka-buka lagi udah tahu. Mungkin nanti kalau waktunya PTS atau PAS itu keluar. Nah, jadi udah bisa karena belajarnya udah dari catatannya. Nah, setiap apapun itu harus dicatat. Ya, kalau dicatat akan membekas di apa ini? Di pikiran. Nah, kata orang zaman dahulu, orang yang menulis itu akan ingat. Orang yang hanya membaca itu sering lupa. Jadi kalau orang yang suka mencatat itu akan selalu ingat karena dia menulis, dia paham. Nah, itu adalah gunanya mencatat. Oke. Sudah selesai Mas Bani? Mbak Anissa sampai mana? Sampai Indonesia Raya. Loh, masih Indonesia Raya. Ayo, cepetan. Sampai ngapain ini aja ya. Ini nggak usah ditulis. Sampai ini ya, sampai ngapain ini. Titik koma. Sudah. Sudah selesai Mas Bani. Oke, Mas Bani sudah raise hand. Thank you Mas Bani. Oke, masih lagi Mbak Askia belum selesai. Mbak Anissa juga belum. Kelompok orang. Ya, kalau sudah akan scroll ke bawah, kita akan belajar lagi bahasa Indonesia. Ini IPS ya. Jadi kalau di tematik itu pelajarannya banyak. Ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, ada PPKN. Nah, itu pelajaran di tematik. Sekarang kita pecah-pecah setiap materinya. Sudah selesai? Sudah. Oke, good job. Mbak Azkia juga sudah ya. Oke, sudah semua ya. Nah, oke. Sekarang Ustazah lanjutkan. Kelas. Yes. Tepuk semangat. Oke, semangat meskipun daring ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tulisannya kecil, silakan ditidurkan HP-nya. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak di sini punya tetangga yang beda agama enggak? Siapa yang ada? Ada tetangga yang agamanya beda dengan anak-anak. Mbak Rara. Mbak Rara beda. Ada tetangga yang agamanya beda ya Mbak Rara. Mbak Rara gimana sikapnya terhadap anak-anak yang agamanya beda dengan kita? Ada berapa agama sih di negara Indonesia ini? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua? Islam. Kristen. Yang ketiga? Hindu. Hindu. Yang keempat? Empat apa? Buddha. Yang kelima? Katolik. Yang keenam?
lucu. Nah, jadi anak-anak harus tahu ya, di negara kita ini terdiri dari 6 macam agama yang dianut oleh bangsa atau warga negara Indonesia. Nah, termasuk kita ini semuanya ini adalah agamanya Islam. Nah, sesuai dengan Pancasila sila ke-1, bunyinya apa Pancasila sila ke-1? Satu. Ayo, Pancasila. Sila ke-1 apa Pancasila? Ketuhanan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kita itu diberi kesempatan untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinan kita. Nah, dan kita tidak boleh mengganggu. Misalnya ada tetangga kita yang agamanya Katolik. Setiap hari Sabtu dan Minggu mereka ibadah ke gereja. Tiba-tiba kita halangi, jangan ke sana. Itu enggak boleh karena kita sama dengan mencegah. Biarkan mereka beribadah dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Kalau kita setiap hari melaksanakan ibadah apa? Sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berbeda agama dengan kita, ya biarkan selagi tidak mengganggu agama kita. Ya, itu adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang ini ada bacaan dengan judul bekerja sama dalam keberagaman. Oke, sekarang kita balik lagi ke bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kemarin kita sudah belajar dengan tentang gagasan apa? Pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok? Gagasan kemarin ditentang adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat kalimat atau grup. itu adalah gagasan pokok inti dari sebuah paragraf. Kalau gagasan pendukung apa? Gagasan atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung itu adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Itu harus dihafal. Anak-anak harus menghafalkan gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi. Jadi anak-anak nanti kalau misalnya mencari mana itu gagasan pokok, gagasan pendukung itu sudah tahu. Nah, karena udah hafal, oh artinya gagasan pokok itu ini. Nah, sekarang kita praktek. Nah, kita masih ada waktu sampai berapa ini? 8 menit. Nah, coba anak-anak masing-masing mencari gagasan pokok dari bacaan ini. Ini ada berapa paragraf ini? Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf, Mas Bani? Ada 3, pinter. Paragraf pertama di kata Edo sampai percobaan. Paragraf kedua dari kata saat sampai lain. Paragraf ketiga dari tiba saatnya sampai agama. Oke, sekarang anak-anak semuanya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama terlebih dahulu. Tulis tahu Ustaz. Ya, ditulis. Coba dibaca dulu. Oke. Saya tunggu ya. Oke. Paragraf 1 aja nggak apa-apa karena waktu kita tinggal 5 menit. Oke, coba. Mana ya? Coba dicari. Paragraf 1 aja.
Yang sudah selesai, boleh raise your hand. Kalau sudah ketemu, nanti ditulis langsung. Paragraf gagasan pokok itu dia. Apa ditulis apanya? Ya, ditulis. Ya, dibaca dulu. Oke, Mas Bani sudah menemukan. Sekarang Mas Bani menulis. Yang lainnya juga. Yuk, paragraf 1 aja. Paragraf 1. Kalau sudah ketemu langsung ditulis. Saya sudah. Angkat tangan kanan sayang, tangan kanan. Nah, Mas Al-Fatih sudah. Oke, siapa lagi yang sudah? Saya sudah. Coba diperlihatkan di layarnya, Mas Al-Fatih. Raise your hand. Coba Mas Al-Fatih, bukunya diperlihatkan ke Ustazah. Sudah. Oke, good job. Oke, selanjutnya siapa lagi yang sudah diangkat bukunya? Mbak Firja juga sudah. Mas Almas juga sudah. Oke, good. Mbak Firza, kameranya dinyalakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa Mbak Firza? Nggak tahu. Sudah, saya sudah. Gini. Sudah. Gitu. Sudah? Tinggal sedikit lagi. Saya sudah. Oke, good Sudah, job. saya sudah. Oke, Mbak Rara sudah. Coba diperlihatkan bukunya. Belum. Ada saya sudah. Siapa ini? Sudah, saya sudah. Oke, sudah. Good job, Mas Bani. Oke, dicari ya gagasan pokoknya mana, ditulis langsung. Gagasan pendukungnya mana, ditulis langsung. Tinggal 1 menit lagi. Oke, ada yang raise your hand. Saya Ustazah sudah. Oke, Mas Farid sudah. Saya sudah. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Sudah, saya sudah. Mas Riko ya ini. Ya. Oke, good job. Saya sudah. Oke, Mbak Hansa juga sudah. Yang belum Mbak Rara. Ya, Mbak Rara, Mbak Alifah. Sudah. Oke. Waktu tinggal 20 detik lagi. Ayo. 3. Oke. Sepuluh, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Oke,
untuk anak-anak yang belum selesai nanti dijadikan PR ya. Yang sudah selesai tidak dijadikan PR ya. Yang belum selesai nanti dilanjutkan. Kalau sudah selesai dikirimkan fotonya ke Ustazah Tasya ya. Oke, yang belum selesai nanti dikirimkan ke Ustazah Tasya ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Setelah ini bahasa Jawa menggunakan video. Nanti saya kirim videonya ke grup kelas. Oke? Oke. Silakan Mbak Alifa dipimpin doa. Sikap Berdoa. tangani kepala ditundukkan. Akan ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Ya Rabbal wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.